Slords, tahukah kamu tentang parade sound system horeg yang akhir-akhir ini bikin heboh netizen? Mulai dari emak-emak yang hampir dikeroyok hanya karena menentang parade ini, lalu banyak kaca rumah warga yang pecah, dan bahkan tragedi tragis di Blora yang merenggut nyawa. Semua ini terjadi karena fenomena sound system horeg. Nah, di video kali ini, kita akan menelisik lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik parade sound system horeg. Kenapa parade ini bisa menyebabkan begitu banyak masalah dan kontroversi? Lantas apa juga yang membuatnya digemari oleh sebagian masyarakat walaupun penuh resiko? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ketemu lagi dengan kita ya Slords. Kami ucapkan selamat datang kembali di channel Barotak. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pro dan kontra parade sound system horeg. Sebuah parade yang belakangan ini menjadi sorotan di kalangan netizen. Bahkan sampai-sampai pemerintah pun juga ikut turun tangan loh Slords. Contohnya, pemerintah Kabupaten Malang yang akan merevisi peraturan daerahnya untuk mengatur batasan volume sound system horeg ini, saking kencengnya. Nah, jadi fenomena sound system horeg itu sebenarnya sangat kompleks. Menurut sebagian masyarakat, acara ini merupakan simbol perpaduan antara ekspresi budaya dan dinamika ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai dengan memahami apa itu sound system horeg. Kata horeg sendiri memiliki arti dari bahasa Jawa kuno, yaitu suara yang bergetar. Pada awalnya, horeg merujuk pada penggunaan sound system dalam acara-acara besar, seperti karnaval, pengumuman, dan kegiatan keagamaan. Penggunaan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendengar suara yang jelas dan kuat. Seiring berjalannya waktu, penggunaan horeg mengalami perubahan. Sound system yang digunakan semakin canggih sehingga menghasilkan suara yang lebih keras dan luas. Sound horeg merupakan suatu parade sound berkapasitas super besar yang kerap diisi oleh deretan playlist lagu DJ remix. Sensasinya adalah suara dan getaran yang dihasilkan oleh speaker subwoofer berdaya 160.000 watt yang terdengar hingga radius 7 km. Jadi, apa sih sebenarnya parade sound system horeg? Parade sound system horeg adalah sebuah acara tahunan yang digelar di berbagai kota Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember. Di Kabupaten Malang sendiri, sound horeg telah sah diakui sebagai salah satu objek kebudayaan seni berdasarkan keputusan Bupati Malang tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tahun 2022. Namun, pakar budaya Universitas Negeri Semarang, Doni Sustiantoro menyebut jika sound horeg sebagai tradisi seharusnya tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Meskipun begitu, parade ini juga merupakan platform bagi komunitas untuk mengekspresikan diri mereka. Dengan adanya sound system yang dikelola secara mandiri oleh berbagai kelompok, acara ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sebagai bentuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Banyak dari sound system ini dimiliki oleh pengusaha kecil atau komunitas lokal yang mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui acara ini. Di berbagai kecamatan, agenda sound horeg digunakan sebagai sarana perayaan Hari Besar Islam dan santunan anak yatim. Bahkan, omset parkir sound horeg dalam semalam saja itu bisa sampai 60 juta loh Slords. Belum UMKM-nya. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa parade sound system horeg ini menjadi begitu kontroversial. Seiring dengan popularitasnya yang meningkat, parade sound system horeg tidak lepas dari kontroversi. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana parade ini memengaruhi masyarakat setempat dan bagaimana ia dipandang oleh pihak luar. Beberapa orang menganggap bahwa parade ini membawa dampak positif, seperti peningkatan pariwisata dan penguatan ekonomi lokal. Namun, tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Di sisi lain, ada juga yang mengkritik parade ini karena dianggap terlalu komersial dan mengabaikan aspek budaya asli. Beberapa pihak merasa bahwa parade ini lebih fokus pada hiburan dan keuntungan ekonomi daripada pelestarian budaya yang sebenarnya. Nah, apalagi musik yang digunakan di sound system horeg seringkali musik DJ remix yang unsur kebudayaannya saja sangatlah minim. Ada juga kekhawatiran tentang kebisingan yang ditimbulkan oleh acara ini sehingga memengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar. Suara yang keras dari sound horeg dapat menimbulkan getaran yang cukup kuat sehingga dapat merusak bangunan. Contohnya nih Slords, getaran suara parade sound system di Sumber Jambe Jember itu telah merusak 3 rumah milik warga loh. Sungguh meresahkan bukan? Belum lagi orang-orang sepuh dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung. Bukankah sangat berisiko? Tentunya kasihan sekali bukan orang-orang sepuh dan orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung ini. Kontroversi ini mencerminkan fenomena sosial antara nilai tradisi dan kebutuhan ekonomi.
Sementara beberapa orang melihat parade ini sebagai bentuk inovasi dan semangat komunitas, sedangkan yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional. Namun, penting untuk dicatat bahwa perdebatan ini juga membuka ruang untuk dialog loh, Slords. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dengan tradisi? Lalu juga bagaimana kita bisa memastikan bahwa acara parade sound system Horeg ini dapat berkembang selaras dengan nilai-nilai budaya kita? Nah, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung video ini, Slords. Parade sound system Horeg adalah contoh nyata bagaimana budaya dan ekonomi bisa saling berinteraksi dalam konteks modern. Seiring kita terus mendalami fenomena ini, kita dihadapkan pada pertanyaan besar tentang bagaimana kita bisa merangkul inovasi tanpa melupakan akar budaya kita. Nah, bagaimana Slords kalau menurut kamu? Apakah sound Horeg ini sebagai tradisi harus tetap dilanjutkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada? Kalau kamu punya pendapat tentang parade sound system Horeg atau bagaimana acara ini memengaruhi budaya dan ekonomi lokal, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya, Slords. Dan tentunya, jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, Slords. Sampai jumpa di video berikutnya, Slords, dan jangan lupa tetap berotak baru berontak.